Summa alam, kemudian ketahuilah, annama zakarnahu fi fadlil ilmi, sesungguhnya apa yang telah aku sebutkan tentang keutamaan ilmu, innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya hal tersebut hanya untuk orang yang mencari ilmu, dia menginginkan keridhaan Allah dengan ilmu tersebut. Faman aradahu li gharadin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansibin aw jahin aw syuhratin aw nahwi dzalika fahuwa mazmumun. Adapun orang yang menginginkan ilmu untuk tujuan duniawi seperti harta atau kepemimpinan atau pangkat atau kedudukan, au syuhratin atau ketenaran, keterkenalan, atau dan yang semacamnya dan lain-lain, fahuwa mazmumun, maka hal tersebut tercela atau maka orang tersebut tercela. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambah keuntungan untuk orang tersebut, keuntungan akhirat untuk orang tersebut. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Adapun orang yang dia menginginkan keuntungan duniawi, keuntungan dunia, kami akan memberikan setengah keuntungan daripada dunia tersebut, dan dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat, dan dia tidak mendapatkan bagian daripada keuntungan di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mempelajari suatu ilmu, yantafi'u bihi fil akhirati, yang ilmu tersebut dapat memberikan manfaat terhadap dia di akhirat, yuridu bihi aradan minadunya, dia menginginkan keuntungan dunia dengan ilmunya tersebut, lam yarih raihatal jannati, maka dia tidak mencium aroma surga. Ai lam yajid rihaha, maksudnya adalah dia tidak mendapatkan aroma surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, asyadun nasi azaban yaumil qiyamati ay minal muslimina halimun la yantafi'u bi ilmihi. Di hari kiamat, azab yang paling dahsyat untuk manusia, maksudnya adalah manusia dari kalangan orang muslim, adalah orang yang berilmu, yang ilmunya itu tidak bermanfaat untuk dia, artinya tidak mengamalkan ilmunya. Wa fi zamil alimil ladzi lam ya'mal bi ilmihi akhbarun kasiratun, dan tentang penghinaan, tentang kehinaan seseorang untuk seseorang yang berilmu, yang dia tidak mengamalkan ilmunya, itu ada hadis-hadis yang banyak. Wa fi hadzal qadri kifayatun liman wafaqahu Allah taala, dan kadar ini, jadi ancaman ini dengan kadar yang telah disebutkan, yaitu paling dahsyatnya azab di hari kiamat, ini cukup untuk orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhu lughatan, dan fikih secara bahasa pengertiannya adalah al-fahmu mutlaqan, faham secara mutlak, baik faham secara detail ataupun tidak detail. Kama sawabahul Isnawiyu, sebagaimana hal ini yang pengertian secara lughah yang diartikan al-fiqh itu adalah al-fahmu mutlaqan, hal ini dibenarkan oleh Imam Isnawi. Wastilahan kama fi qawaidi Zarkashi, adapun secara istilah pengertian fikih itu sebagaimana yang ada di dalam kitab Qawaidu Zarkashi, ma'rifatu ahkamil hawadisi nasan wastinbatan. Fikih itu artinya adalah, ini yang kalau secara istilah artinya adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat praktek, yang bersifat praktek. Baik pengetahuan tersebut berupa nas ataupun berupa istinbat, baik secara pengetahuan tersebut secara tekstual ataupun secara kontekstual. Hala mazhabi ay ma zahaba ilaihi al-Imam Syafi'i. Di dalam mazhab itu artinya adalah sesuatu yang mana Imam Syafi'i menuju ke sesuatu tersebut, atau sesuatu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Minal ahkami berupa hukum-hukum fil masaili di dalam permasalahan-permasalahan. Mazhab itu merupakan majazan an makaniz zahabi, berupa majas daripada tempat bepergian. Jadi apa yang ditempuh melalui pemikiran Imam Syafi'i itu adalah mazhab, disebut mazhab Syafi'i. Wa idza karal musannifu huna asy-Syafi'iyya radhiyallahu ta'ala anhu fal nata'arrad ila tarafin min akhbarihi tabarukan bihi. Dan ketika sang musannif menyebutkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di sini, fal nata'arrad, maka kita harus atau saya harus memaparkan ila tarafin min akhbarihi, sedikit atau secuil kisah Imam Syafi'i tabarukan bihi, untuk mencari keberkahan dengan Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i. Fanaqulu, maka saya mengatakan, huwa hibrul ummati, Imam Syafi'i adalah tintanya umat. Artinya Imam Syafi'i itu merupakan orang yang memiliki banyak karya tulis. Wa sultanul a'immati, dan pemimpinnya para imam. Artinya Imam Syafi'i itu orang sangat alim. Muhammadun, atau sangat berilmu. Muhammadun Abu Abdillahi ibnu Idris ibni Al-Abbasi ibni Usmana ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf, jadi Nabi SAW. Abdi Manaf adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Jadi ketemunya di bin Hashim antara Imam Syafi'i sama sama Nabi Muhammad. Wa hadza nasabun azimun, dan ini adalah nasab yang agung, nasab yang mulia. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, wa yunsabu li Abi Tammamin minal kamili, dan syair ini dinisbatkan kepada Imam Abi Tammam. Syair ini berupa Bahrul Kamil. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran. Ini adalah nasab yang di atas nasab tersebut, yang pada nasab tersebut seolah-olah ada cahaya yang terbuat dari matahari di waktu pagi hari, di waktu duha. Wa min falakis sabahi hamuda, dan seolah-olah di nasab tersebut ada pilar yang terbuat dari falak subuh. Falak subuh itu yang menjadi patokan masuknya waktu subuh. Ma fihi illa sayyidun wa ibnu sayyidin. Tidak ada yang memiliki nasab tersebut. Tidak ada yang masuk ke nasab tersebut, artinya memiliki nasab tersebut, kecuali seorang sayyid, seorang pemimpin, dan yang mana dia juga merupakan seorang anak daripada pemimpin. Hazal makarima wat tuqa wal juda. Dia telah mengambil seluruh kemuliaan-kemuliaan dan seluruh ketakwaan dan seluruh anugerah. Nah, ini suatu syair yang menggambarkan kemuliaan nasab Nabi. Wa Syafi' ibnu As-Sa'ib, Syafi' ibn Sa'ib, leluhurnya Imam Syafi'i, huwa alladzi yunsabu ilaihi Syafi'i.
dia adalah julukan Syafi'i itu dinisbatkan kepadanya. Jadi nama Imam Syafi'i itu aslinya adalah Muhammad bin Idris. Tetapi dijuluki dengan Imam Syafi'i karena dia keturunan Syafi'i bin Sa'ib, seorang sahabat. Laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Syafi'i bin Sa'ib itu telah bertemu Nabi Muhammad wa huwa mutara'riun. Saat dia usia pertumbuhan. Wa aslama Abu Husaibu yauma Badrin. Dan ayahnya yaitu Sa'ib masuk Islam di hari perang Badar. Jadi dua-duanya sahabat, baik Syafi'i maupun Sa'ib. Fa innahu kana sahiba rayati Bani Hashimin. Sesungguhnya Sa'ib itu adalah pemegang royah. Royah itu bendera Bani Hashim. Fa usira fi jumlati man usira. Kemudian Sa'ib ini leluhurnya Imam Syafi'i, dia tertawan, masuk ke dalam golongan orang-orang yang tertawan. Wa fada nafsahu summa aslama. Dan Sa'ib tersebut menyerahkan dirinya, kemudian dia masuk Islam. Wa Abdu Manafi bani Qusay bani Kilab bani Murrata bani Ka'b bani Lu'ay bani Lu'ay bil hamzi wa tarkihi, bisa dengan hamzah dan juga tidak memakai hamzah. Jadi Lu'ay. Kalau bisa Lu'ay, bisa Lu'ay. Ibni Ghalib, Ibni Fihrin, Ibni Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Nah, ini nasab Imam Syafi'i dan juga nasab daripada Nabi Muhammad. Wal ijma'u munakidun ala hadza nasabi ila adnana. Dan ijma', kesepakatan ulama, telah menyepakati, telah mensahkan nasab Nabi Muhammad dan nasab Imam Syafi'i kepada Adnan, atau nasab Nabi Muhammad kepada Adnan. Walaysa fi ma ba'dahu ila Adam tariqun sahihun fi ma yunqalu. Dan nasab yang setelah Adnan ke atas sampai Nabi Ismail, itu sampai Nabi Adam, malah sampai Nabi Adam itu tidak ada sanad yang sahih daripada yang merupakan sesuatu yang nukilan, yang dinukil. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, kana izantaha fi nasabi ila adnana amsaka. Dulu Nabi Muhammad itu jika dia telah menyebutkan nasabnya itu sampai Adnan, Nabi Muhammad menahan diri, diam. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah sampai Adnan, setelah Adnan itu udah nggak dilanjut lagi. Sumayaqulu, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kazaban nasabuna. Para ahli nasab itu telah berbohong. Ai ba'dahu, yaitu adalah nasab yang setelah Adnan. Para ahli nasab itu berbohong. Ya karena juga tidak ada sanad yang sahih. Tadi kan disebutkan.